Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko dan Investasi, dan tak lupa kepada teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara presentasi online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Amin. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah dari kelompok kami, yaitu mengenai implementasi bisnis syariah. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Alfiatun Nikmah, Lastri Ningsih, Ardiani Eka Safitri, dan Nihayatur Rofi'ah. Rumusan masalahnya yaitu apa pengertian dari bisnis syariah, bagaimana implementasi bisnis syariah, apa saja lembaga-lembaga bisnis syariah, dan bagaimana konsep dalam bisnis syariah tersebut. Yang pertama yaitu definisi pengertian bisnis syariah. Bisnis syariah terdiri dari dua unsur kata, yaitu bisnis dan syariah. Bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah sederhananya yaitu kegiatan berdagang. Sedangkan syariah atau hukum atau aturan berdasarkan ajaran agama Islam. Secara etimologi atau bahasa, syariah adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air sungai. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio mengatakan bahwa syariah mempunyai keunikan tersendiri, yaitu syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal yang dimaksud di sini adalah syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Anoraga dan Sugiastuti, pengertian bisnis adalah jual beli dengan pelayanan yang baik. Sementara dalam pandangan Straub dan Adner, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, baik barang atau jasa, tapi dibatasi secara memperoleh dan menggunakannya. Dalam arti yaitu dalam mendapatkan harta dan menggunakan tersebut dengan cara-cara sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 42 dijelaskan bahwa menurut ketentuan syariah tidak boleh bersifat liberal atau bebas dalam bisnis, tetapi harus mengikuti aturan halal dan haram. Bahkan yang syubhat lebih baik dijauhi daripada dilakukan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh poin selanjutnya adalah implementasi bisnis syariah. Dalam penerapan ekonomi syariah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peran pemerintah menjadi sangat penting. Tidak hanya dari segi reguler dan legal formal, tapi juga berpihak real kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, persuntikan modal, pendirian asuransi, bank BUMN syariah, dan lain-lain. Yang kedua, harus diakui bahwa landasan ekonomi syariah tidak hanya bisa bergantung pada lembaga keuangan syariah itu sendiri, maupun pada para ahli seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Tetapi semua stakeholder harus bekerja sama dan bersinergi atau berkoordinasi secara solid, sistematis dan terencana baik pemerintah, ulama, parlemen, pengusaha, dan masyarakat. Mereka harus bersinergi melakukan berbagai upaya terobosan untuk mempercepat perkembangan ekonomi. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah harus terus-menerus dilakukan, karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat
Selanjutnya akan disampaikan oleh Ardiani Eka Safitri. Padanya saya persilakan. Pembahasan selanjutnya mengenai lembaga bisnis syariah. Lembaga bisnis syariah dapat dikategorikan sebagai bisnis syariah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi barang yang halal. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, mendapatkan modal atau kerjasama dengan cara-cara syah menurut Islam. Yang keempat, terdapat pengawas syariah pada perusahaan tersebut. Berdasarkan data dari Dewan Syariah Nasional hingga 8 Mei 2008, telah terdapat 10 lembaga pembiayaan syariah meliputi 1 lembaga pegadaian syariah, 2 DPLK syariah, 4 usaha syariah, 1 model ventura syariah, dan 1 lembaga penjamin syariah. Pembiayaan syariah meliputi PT Federal International Finance, PT Semesta Citra Dana, PT Mandala Multifinance Tbk, PT Wahana Auto Mitra Multiarta, PT Amanah Finance, PT Fortuna Multifinance, PT Trust Finance Indonesia, PT Kapitalik Finance, PT Al Ijaroh Indonesia Finance, PT Trimamas Finance. Kemudian pegadaian syariah meliputi Perum Pegadaian Syariah. Yang ketiga, DPLK syariah meliputi DPLK Manulife Indonesia, DPLK Muamalat. Yang keempat, bisnis syariah meliputi PT Sofyan Hotels, PT Ahad Net Internasional, PT Usaha Jaya V Corporation, PT Exer Indonesia, PT Model Ventura Syariah. Model Ventura Syariah meliputi PT Bahana Arta Ventura. Yang keenam ada lembaga penjamin syariah meliputi Perum Sarana Pengembangan Usaha. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nihayatur Rofiah. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis syariah. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi syariah, ada beberapa konsep yang harus diketahui. Yang pertama yaitu produk yang dijual harus halal. Aspek barang dan jasa yang dijual menjadi hal yang penting dalam menjalankan konsep bisnis syariah. Dalam bisnis syariah, sesuatu yang haram menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua yaitu bebas dari unsur riba. Selain itu, dalam konsep bisnis syariah, segala sesuatu yang diterima sebagai tambahan keuntungan tanpa dapat dibenarkan oleh salah satu pihak juga dapat dibenarkan. Hal ini disebut dengan sebagai riba al-fadl. Contohnya adalah sebagai riba yang didapatkan dari bunga bank. Yang ketiga yaitu akad dasar transaksi bebas dari gharar atau ketidakpastian dan masyir. Gharar adalah segala sesuatu yang menimbulkan unsur tidak pasti dalam transaksi atau sesuatu yang disembunyikan dalam transaksi. Sedangkan masyir adalah segala sesuatu yang bersifat untung-untungan sehingga mengandung unsur perjudian di dalamnya. Karena itu, dalam bisnis syariah, segala sesuatu harus sudah jelas sejak awal diperjelas dalam akad transaksi. Yang keempat yaitu ada ijab qabul antara penjual dan pembeli. Ijab qabul dalam bisnis syariah adalah serah terima yang jelas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kadangkala istilah ijab qabul dalam bisnis syariah disebut dengan dilakukan ijab qabul atau akad. Maka penjual dan pembeli telah memiliki kesepakatan yang jelas. Yang terakhir yaitu perdagangan harus dilakukan secara adil. Dalam menjalankan bisnis syariah, konsep keadilan menjadi suatu hal yang penting dan harus selalu dipegang oleh para pelaku bisnis. Dengan adanya konsep keadilan ini, maka baik penjual maupun pembeli akan terbebas dari kezoliman dan sikap ainaya dan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.